Shalom, selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan Engkau ya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiga yang esa yang sudah menuntun, menyertai, menjaga, memelihara setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat setiap kebaikan, anugerah, bahkan cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan, boleh kami terima, sehingga segala aktivitas kegiatan apapun yang kami kerjakan, biarlah kami ada dalam perlindungan kasih dan penyertaan. Pada sore hari ini sebentar Bapa, kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hati dan pikiran kami, terlebih anak-Mu yang terbatas ini, untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu yang keluar dari bibir mulut anak-Mu ini, biarlah semua berasal dari urapan kuasa-Mu Tuhan. Terlebih kami yang bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, baik yang mendengar kebenaran firman-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Dan kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur, bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita terdapat di dalam Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan 17. Ulangi. Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan 16. Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan saya bacakan. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Sebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyir. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari konteks firman Tuhan, bagaimana peristiwa ini menceritakan bangsa Israel, mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Bahkan jumlah mereka berlipat ganda sehingga memenuhi tanah Mesir. Dikatakan ayat 8, maka bangkitlah seorang raja yang tidak mengenal Yusuf, yaitu Raja Firaun yang angkuh dan kejam. Ketika Raja Firaun melihat bahwa bangsa Israel memenuhi daerah mereka, yaitu tanah Mesir, sehingga ia bermufakat, Raja Firaun dia merencanakan hal yang sangat jahat untuk menindas, memperkerjakan dengan paksa bangsa Israel agar supaya mereka tidak bertambah banyak. Namun dikatakan ayat 12 saudara, semakin ditindas bangsa Israel, justru mereka semakin bertambah banyak dan berkembang. Sehingga Raja Firaun memaksa bangsa Israel dengan kejam, dengan angkuh untuk memahitkan hidup dengan pekerjaan yang berat. Bahkan yang
paling buruknya, yang paling kejam dari Raja Firaun ialah yang memerintahkan agar para bidan-bidan yaitu Sifra dan Puah yang menolong perempuan Ibrani agar supaya ketika mereka melahirkan, ketika perempuan Ibrani ini melahirkan, kalau anak laki-laki justru mereka harus dibunuh, tetapi kalau anak perempuan mereka dibiarkan hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari konteks firman Tuhan hari ini, pelajaran yang kita dapat adalah bahwa orang yang hidupnya dikuasai hati yang kotor, pikiran yang jahat yang tidak terkontrol, justru ia akan melakukan segala yang buruk, bahkan yang paling buruk 2 kali lipat untuk menyatukan seseorang. Orang yang hatinya dan pikirannya sudah dikuasai hal-hal jahat, justru di sana dia tidak mengenal belas kasih, dia tidak mengenal pengampunan, dia tidak mengenal yang artinya peduli, tetapi yang ada sifatnya dendam, benci, dan lain-lain, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, dari hati timbullah segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita belajar bahwa Tuhan benci, Tuhan tidak senang, Tuhan tidak suka kepada orang yang hidupnya penuh dengan kejahatan, penuh dengan kesombongan, penuh dengan kecongkakan, iri hati, kebencian, dendam, tingkah laku yang jahat, keangkuhan, penuh dengan tipu muslihat. Justru mereka lah yang akan mendapatkan penghukuman daripada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itulah mari jagalah hati dan pikiran saudara dan saya pribadi dari segala kewaspadaan. Karena hari ini adalah hari yang sangat jahat. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Jaga hati saudara dan saya, jaga hati dan pikiran saudara dan saya dengan cara membangun hubungan pribadi dekat dengan Tuhan. Jaga hati pikiran saudara dan saya dengan cara membangun komunikasi dengan Tuhan, yaitu membangun mesbah doa kita setiap hari, setiap waktu dengan Tuhan. Jaga hati dan pikiran saudara dan saya pribadi dengan cara apa? Dengan cara merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam diri kita, justru akan mampukan kita, justru akan mengingatkan kita, justru akan mengajarkan kita, justru akan menguatkan kita, memimpin, membimbing, menuntun kita, bahkan memberikan kita kuasa untuk kita mampu dan sanggup melewati setiap keadaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus mengajarkan kami setiap saat, setiap waktu. Dan Roh Kudus-Mu yang terus mampukan kami untuk kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biarlah firman-Mu yang terus menuntun, memimpin setiap langkah hidup kami dimanapun kami berada, sehingga setiap saat, setiap waktu biarlah kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.